Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam sejahtera semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini kita sering menghadapi persoalan yang berada di luar kemampuan kita. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, rezeki yang terasa sempit, tekanan hidup yang sangat berat, atau masalah keluarga yang tidak selesai meski sudah diupayakan. Ada batas kemampuan manusia, dan setelah batas itu terlewati, kita harus belajar melepaskan, belajar menyerahkan, dan belajar meridai takdir Allah. Di dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan baginya. Rasulullah juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung keluar pagi dalam keadaan lapar, namun kembali sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maknanya sangat jelas. Ada saat di mana manusia harus bekerja keras, tetapi ada saat di mana manusia harus legowo, berhenti mencemaskan sesuatu yang memang berada di luar kuasanya. Saudaraku, sakit yang sudah diobati namun belum sembuh bukan berarti kita kalah. Rezeki yang sempit padahal sudah berusaha bukan berarti kita gagal. Kadang Allah ingin kita berhenti memikul beban itu sendirian dan kita kembali kepada Allah. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha. Melepaskan itu berarti tidak menjadikan masalah itu beban yang menggerogoti hati kita. Allah tidak ingin hambanya hidup dalam ketakutan. Allah tidak ingin hambanya hidup dalam kecemasan dan tekanan batin. Karena itu Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan hanya sesuai kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jika sebuah urusan tidak mampu kita kendalikan, berarti memang bukan kita yang diberi tugas menyelesaikannya. Inilah rahasia ketenangan hati. Fokus hanya pada hal yang bisa kita lakukan dan lepaskan yang tidak bisa kita kendalikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sikap pasrah terhadap hal-hal di luar kemampuan bukan hanya membuat kita menjadi tenang, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika seseorang itu terlalu memikirkan masalah yang tidak mampu ia ubah, maka ia akan cenderung menjadi stres, menjadi emosional, menjadi curiga berlebihan, mudah tersinggung, dan lain-lain. Inilah yang sering menjadi pemicu konflik, pertengkaran antar warga, percekcokan keluarga, bahkan tindakan kriminal. Sebaliknya, orang yang terbiasa menyerahkan urusan kepada Allah akan memiliki jiwa yang stabil. Ia tidak meluapkan tekanan hidup kepada orang lain, sehingga lingkungan tetap aman. Banyak tindakan kriminal terjadi ketika seseorang merasa hidupnya buntu, merampok karena terhimpit hutang, menfitnah karena iri rezeki orang lain, melakukan kekerasan karena stres menghadapi tekanan hidup. Orang yang bertawakal berkata, ya Allah, aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Ia tidak mencari jalan pintas yang merusak masyarakat. Ketika masyarakat tidak memikul beban pikiran secara berlebihan, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak menyalahkan tetangga atau ujian hidupnya, maka tidak ada keributan kecil, tidak akan ada konflik karena salah paham, juga tidak akan ada provokasi-provokasi, dan lalu terciptalah lingkungan yang kondusif. Tawakal bukan hanya ibadah hati, tetapi juga benteng kamtipmas. Saudara yang dirahmati Allah, belajarlah menyerahkan apapun yang berada di luar kemampuan kita kepada Allah. Lepaskan dari pikiran kita. Jangan dijadikan beban. Jangan dipaksa dipikirkan baik malam maupun siang. Karena ketika hati tenang, hidup menjadi damai. Dan ketika hati damai, masyarakat pun akan aman. Semoga kita semua menjadi hamba yang kuat, berusaha, namun pandai berserah.
Semoga Allah mengangkat setiap beban yang kita tidak mampu pikul dan menjadikan lingkungan kita aman, tentram, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.